Itu bisa. Kurang besar ya Pak Ustadz ya. Lagi di setting dulu. Iya. Nah, itu bisa. Oke, udah terlihat ya Pak Eh, Ustadz. betul. Dimulai dari halaman 124. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pengajian malam ini dengan baca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi pemahaman dan ilmu yang manfaat. La hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, silakan yang baca siapa? Iya, saya Pak Ustadz. Mbak Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa'lam anna nafsa bani adama mukhtasaratun minal alami wa fiha min kulli suratin fil alami atharun minhu. Li'anna hazihil izoma li'anna hazihil izoma ka jibali walahmahu ka 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 kalut katturobi wa sya'rohu kan nabati wa ra'sahu mislu samai wa hawassahu mislu kawakibi wa tafsilu zalika tawilun wa aydan fa inna fi batinihi sanna al alami li annal quwwata allati fil ma'idati kat tabbahi wallati fil kabidi kal khabbazi wallati fil am'ai kal qassari wallati tubayyidul labana wa tuhammirud dama ma kasabbagi wa syarhu dzalika tawilun wal maqsudu an ta'lama kan kam fi batinika min awali ma mukhtalifatin kulluhum mashghuluna bi khidmatika wa anta fi ghaflatin anhum wa hum la yastarihuna wa la ta'rifuhum anta wa la tashkuru man an'ama alaika bihim. Ya, terus. Ma'rifatu tarkib tarkibi al jasadi wa manafi'il a'dha'i. Hmm. Faslun fi ma'rifati takribil jasadi wa manafi'il a'dha'il lati yuqalu anha fi ilmi tashrihi wa huwa ilmun azimun wal khalqu ghafiluna anhu wa kadzalika ilmu tibbi fakullu man arada an yanzura fi nafsihi wa ajaibi sun'i sun'illahi ta'ala fiha yahtaju
ila ma'rifati salasati asya'a minas sifatil ilahiyyati. Al-ula ayya'rifa anna khaliqas syakhsi qadirun alal kamali walaysa bi'ajizin wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala walaysa amalun fil alami bi'ajaba min khalqil insani min ma in mahini wa taswiru hadza syakhsi bihadhihi suratil ajibati kama qala Allahu subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Al-insan ayat 2. Fa'i'adatuhu ba'dal mauti ahwanu alaihi li'annal li'annal i'adata ashalu minal ibtida'i. As-saniyatu ma'rifatu ilmihi subhanahu wa ta'ala wa annahu muhitun bil asya'i kulliha li'anna hadhil ajaiba wal ghoraiba la tumkinu illa bikamalil ilmi. As-salisatu an ta'lama anna lutfahu wa rahmatahu wa inayatahu muta'alliqatun bil asya'i kulliha wa annaha la nihayata laha lima tarafit nabai fin nabati wal hayawani wal ma'adini fi sa'atil qudrati wa husnil suwari wal alwani. Tafsilu khilqati bani Adam. Faslun fi Cukup deh. tafsili. Ya, Dok, Oh, segitu dulu. itu Kalau aja. udah segitu Baik cukup. Ustaz. Sampai halaman 128. Oh iya, iya. Oh iya, itu cukup. Itu mungkin nanti sesi pekan depan sekalian kita khatamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه بكم في الدارين آمين. قال فصل النفس مختصرة minal alam. Sini di kalau di syarahnya ada ya. Di situ nggak ada. Faslun ini satu pasal. Wa'lam dan ketahuilah ya, anna nafsa bani Adam bahwa diri manusia, bahwa diri anak Adam. Nah ini poin penting nih. Di kita tuh anak Adam. Di kita ini bukan hasil evolusi ya, tapi kita keturunan Adam. Jadi kita bukan jadi sendiri, bukan bukan hasil seleksi alam. Ya, tapi Allah ciptakan kita dari Adam, ya, keturunan Adam. Jadi kita tuh makhluk yang berbeda dengan makhluk sebelumnya. Kalau seandainya ada makhluk sebelum Nabi Adam, maka itu makhluk yang berbeda. Adam itu adalah special, special creation, ya. Eh, Khalqan akhar, ya. Di Quran disebutnya dengan khalqan akhar. Ciptaan yang baru, bukan seperti makhluk-makhluk sebelumnya. Dan Nabi Adam itu bukan hasil evolusi
makhluk-makhluk sebelumnya sebagaimana yang ditulis di buku-buku sejarah tentang manusia ya, itu beda. Jadi Adam itu bukan bukan seperti itu. Kita ini Bani Adam ya. Jadi diri manusia itu mukhtasaratun minal alam. Kayak mukhtasarah kalau secara arti biasa mukhtasar itu ringkasan ya, ikhtisar ringkasan dari alam. Ya, kalau dalam bahasa lain ya bisa disebut eh, apa eh, mukhtasar itu mikrokosmos ya, alam kecil ya. Jadi ada alam besar, ada makrokosmos, ada mikrokosmos, kira-kira gitu ya. Jadi alam semesta ini alam makrokosmos, kita ini dalam diri kita itu mikrokosmos. Kita tuh ada alam kecil dalam diri kita ini. Ya, wa fiha min kulli suratin fil alam atharun minhu. Dan di dalamnya ya di dalam diri manusia, dalam diri kita nih semua min kulli suratin fil alam, dari setiap bentuk yang ada di alam ini atharun minhu ya, ada ada asar darinya, ada eh, ada apa ya, ada jejaknya. Asar itu jejak. Jadi maksudnya dalam diri manusia itu ya, meskipun kecil ya, mikrokosmos itu bisa juga kita lihat dari jejak yang ada di alam semesta ini. Ya, jadi apa yang ada di alam semesta ini ada juga dalam diri kita, maksudnya gitu. Makanya kita disebut mikrokosmos, alam kecil. Di sini digambarkan apa? Lianna hadhil 'idham kal jibal, misalnya. Karena tulang-tulang ini yang ada di tubuh kita ini kal jibal, dia seperti gunung-gunung. Ya, kalau di alam besar makrokosmos itu ada gunung-gunung, maka di tubuh kita ada yang fungsinya kayak gunung, yaitu tulang. Kenapa kok tulang disamakan dengan gunung? Karena dengan tulang itu badan kita bisa berdiri tegak, ya. Jadi sebagaimana gunung, ya, fungsinya itu sebagai apa namanya, pasak ya. Di Quran disebut wal jibala autada. Ya, jadi gunung-gunung itu sebagai pasak di bumi ini. Kan gunung kan kelihatannya aja di atas, padahal ke bawahnya kan itu ada. Ya, ini fenomenanya gitu. Gunung kelihatan atasnya doang, tapi bawahnya dia dalam. Nah, itu yang membuat bumi ini stabil itu karena ada gunung. Nah, dalam diri kita itu tulang-tulang kita itu yang membuat kita bisa bisa berdiri tegak. Ya. Kaki ini kalau nggak ada tulangnya kita nggak bisa berdiri tegak. Ya, tangan kalau kalau badan kita nggak ada tulang sama sekali bahaya, nggak bisa bersandar, ya, nggak bisa nempel di mana-mana. Kayak disebut tulang-tulang yang ada di tubuh kita seperti gunung yang ada di alam ini, gitu ya, tegak. Ya. Nah, kemudian walah mahu katurok. Kemudian daging, ya, daging yang ada di tubuh kita ini katurok seperti tanah. Ya. Dagingnya seperti tanah. Ya. Kenapa? Karena tanah itu ya, yang yang tetap dengan adanya gunung-gunung tadi. Ya, jadi tanah dengan gunung itu ya dia jadi kuat ya dengan gunung tadi itu berdekatan ya, tidak dipisahkan. Itu juga daging dengan tulang ya, daging dengan tulang itu seperti itu, nempel ya. Jadi daging itu bisa nempel dengan tulang, tanah dengan gunung itu terjaga ya. Wa sya'rahu kan nabat, dan rambut yang ada dalam tubuh manusia itu seperti tumbuhannya ya. Jadi seperti tumbuhan. Kenapa? Iya, kayak kayak pohon-pohon. Kan pohon itu tumbuhnya di tanah. Itu juga rambut tuh tumbuhnya di badan, di daging kita nih, di kepala, di di tubuh-tubuh kita lah banyak ya. Di dalam tubuh-tubuh kita tuh ada bulu-bulu, ada rambut-rambut gitu ya. Ya, warok sahu mitlus sama warok sahu mitlus sama, dan kepala kepala manusia itu seperti langit. Ya, kenapa? Karena paling tinggi. Ya, maksudnya gitu. Bagian yang paling tinggi itu kepala.
ya, disebut sama itu, bahasa Arabnya sama itu langit. Sebenarnya asal kata sama itu tinggi, ya. Jadi dia di atas yang lain, ya. Ini sama itu artinya tinggi. Maksudnya kepala kita itu adalah seperti langit yang posisinya paling tinggi. Wa hawasahu mithlul kawakib. Dan kemudian panca inderanya seperti bintang-bintang. Ya, maksudnya ya kalau bintang itu salah satu fungsinya bisa memberi petunjuk, ya, arah. Kalau bagi para nelayan tuh bisa dapat petunjuk jalan supaya nggak nyasar, lihat bintang. Nah, manusia itu dengan panca inderanya bisa bisa mengetahui. Dengan mata kita bisa tahu nih mana yang terang, mana yang gelap. Dengan hidung kita bisa tahu penciuman nih, mana yang wangi, mana yang bau. Dengan suara mana kita bisa tahu. Itu namanya seperti itu. Maksudnya dalam menunjukkan kepada kita berbagai hal, ya. Jadi tujuan-tujuan kita tahu karena ada panca indera. Kita mau A, mau B, kita bisa lihat, ya, kita bisa rasakan, kita bisa dengar dan seterusnya itu. Ya, itu seperti itu. Ya, wa tafsilu dzalika tawil, dan perincian hal itu sangat panjang. Kalau mau dijelasin sangat panjang, ya. Nah, kemudian wa aidon, dan juga selain itu kata Imam Ghazali, fa inna fi batinihi al alam. Atau sunnah, juga sunnah al alam. Jadi kalau tadi luaran, bagian luar, ya, bagian luar diri. Sekarang dalamnya, dalam diri kita. Kalau tadi dari sisi luarnya, fisik secara zahir, sekarang dalam. Karena dalam diri kita itu ada sunnah. Sunnah al alam itu ada, sunnah itu artinya tukang-tukang, ahli-ahli dalam membuat sesuatu yang ada di alam. Profesi-profesi tukang yang ada di alam itu dalam diri kita juga ada, ya, di dalam, ya. Di annal quwata, ya, karena al-quwah allati fil ma'idah kat tabbakh, ya, karena uh, kuwah kuwah itu kekuatan kalau itu dimakan biasa, ya, tenaga, ya, kapasitas, ya, apa namanya, potensi bisa juga, ya, atau eh, apa namanya, fakultas nanti kalau dalam bahasa saya filsafat begitu, ya. Kekuatan yang ada di maidah, yang ada di apa namanya, perut, itu katobah, ya, seperti tukang masak, ya. Jadi seperti tukang masak, ya, dalam tubuh kita itu ada tukang masak, ya. Tukang masak itu ya kerjanya nyiapin makanan, masak makanan, ya, nyiapin supaya apa, supaya disajikan, ya. Nanti dijelasin maksudnya Imam Ghazali apa. Jadi dalam tubuh kita itu ada, di perut nih, ada organ macam-macam nih, ya. Itu nanti fungsinya kayak gitulah kira-kira. Wallati fil kabid kal khabbaz misalnya. Dan yang ada di dalam limpa, ya, seperti tukang roti misalnya gitu, ya. Ada tukang roti di tengah-tengah kita, ada juga dalam tubuh kita yang seperti itu, ya. Di apa, di dalam limpa kita tuh, ya. Dalam apa, ya, dia punya tugas lah, ya, teman-teman dokter lebih paham di sini apa tugas limpa di dalam tubuh kita tuh, ya. Jadi digambarkan oleh Imam Ghazali seperti tukang roti, maksudnya ada tugasnya lah kita kira, ada tugas untuk apa gitu, ya. Nah, kemudian eh, wal wallati fil am'a kal qassar, ya, begitu juga yang ada di dalam apa namanya, am'a, ya, apa namanya, yang ada, am'a itu jam'a dari ma'an, ya, bagian yang ada di dalam diri kita juga, ya. Usus lah, ya, ama itu usus, ya. Dalam usus itu ada kalkosor, ya, seperti tukang, eh, kosor itu asalnya tukang gunting, ya, tukang apa, tukang potong dari kata kosor, makanya ada kosor sholat itu dipotong, nah, dari 4 jadi 2 itu kan kosor. Kosor itu tukang gunting, ya, tukang memutuskan, ya, dalam usus kita gitu. Jadi bagian mana nih yang apa, yang bisa masuk usus ini, mana yang harus diputuskan mungkin begitu, ya. Nah, nanti yang dibuang, yang masuk, ya, mana yang bertahan dalam perut kita, mana yang dimasuk ke saluran pembuangan. Mungkin teman-teman dokter nanti bisa lebih lebih paham lah
lebih ngerti soal fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita tuh. Jadi nggak sembarangan. Kalau dalam sejarah kedokteran Islam nih, sebenarnya ilmu-ilmu anatomi gini itu diajarkan untuk mahasiswa umum, pelajar umum, bukan hanya mahasiswa kedokteran. Karena ilmu anatomi itu termasuk bagian dari ilmu kedokteran yang perlu difahami oleh umat Islam. Jadi bukan hanya sekedar pengobatan, tapi juga apa namanya penjagaan gitu ya. Jadi dalam kedokteran itu ada pengobatannya, ada menjaga kesehatan. Nah, ini bagian dari memahami itu. Anatomi itu diajarkan di dunia kedokteran Islam. Wallati tubayyidul laban wa tuhammirul dam kasobak. Dan yang membuat putih susu dan membuat merah darah itu seperti tukang celup. Ya, maksudnya dari makanan kita, ya, khususnya dari apa kaum Hawa lah, ya gitu kan. Ada ASI keluar ASI. Ada yang dari tubuh kita jadi darah warna merah. Ya, itu kayak ada tukang celupnya, gitu ya. Padahal makan masuknya macem-macem gitu ya satu, tapi keluarnya ada yang jadi ASI, ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran dan seterusnya. Wasyarhu dzalika tawil dan penjelasannya juga panjang. Nah, terus maksud Imam Ghazali jelasin ini apa? Wal maksud, nah maksudnya gini kata Imam Ghazali, anta alama ya, supaya engkau tahu kam fi batinika, berapa banyak di dalam batinmu, dalam dirimu itu, diri kita nih yang baik di luar ataupun di dalam, min awalima mukhtalifah, daripada alam-alam yang beraneka ragam. Ya, dalam diri kita tuh banyak banget makhluk. Dalam tubuh kita tuh nggak, kalau kita buka tubuh kita nih, ya di dalam tubuh kita banyak, usus aja berapa meter, ya jantung, ginjal dan seterusnya tuh, ya banyak banget. Jadi semuanya tuh ada banyak, ada alam banyak. Kulluhum mashghuluna bi khidmatik. Semuanya sibuk untuk melayani kamu. Ya, ketika kita tidur aja, semuanya masih tetap bekerja kan? Jantung masih bekerja, ginjal masih bekerja, ya semuanya itu nggak berhenti kerja tuh. Ya, jadi maksudnya tukang-tukang itu ibaratnya dalam satu kota, dalam satu ini semuanya kerja. Ya, tapi kalau tukang di dunia kan kerjanya ada jamnya, cuma sampai jam berapa sampai jam berapa. Ya, tapi kalau seandainya apa namanya di tubuh kita nggak berhenti berhenti, berhentinya kalau kita mati, berhenti baru tuh jantung berhenti. Ya udah fungsi-fungsi yang lain semua juga berhenti. Ya, selama kita masih hidup masih terus bekerja kan. Jadi kata Imam Ghazali, kulluhum masyghulun bi khidmat. Semuanya sibuk melayani engkau. Wa anta fi ghaflatin anhum. Sedangkan kamu lalai. Ya, dari mereka itu. Kita kadang lupa. Ya, kalau sebenarnya kalau kita ingat tuh kita malu. Ya, karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Kita makan, ya kita bisa bergerak, ambil makanan, ya, sampai masuk ke mulut, dari mulut ke tenggorokan, terus ke bawah diolah tuh semuanya tuh. Masuk, ya masuk kemana, ke usus, ada yang ke usus besar, usus kecil dan macam-macam semuanya tuh dipilih-pilih tuh, yang bertahan di perut kita, yang manfaat, yang nggak manfaat dibuang kotoran, ya keluar dari depan, keluar air dari keluar, dari belakang keluar semuanya, jadi kita sehat. Kalau seandainya ada masalah sakit kan gitu ya, ya wahum la yastarihun, dan mereka semua tidak pernah istirahat, ya kita tidur enak, ya, tapi ya, dalam diri kita nggak pernah berhenti bekerja terus saja gitu, ya. Imam Ghazali mengingatkan kita supaya kita jadi manusia yang bersyukur. Wala ta'rifuhum anta, ya. Wala tashkuru man an'ama 'alaika bihim, ya. Wala ta'rifuhum anta. Kamu nggak kenal mereka. Ya, bahkan kita nggak tahu, ya, nggak tahu apa namanya satu-satu, ya, nggak tahu maksudnya nggak sadar gitu ya. Kita udah banyak dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa, ya. Dan kadang-kadang kita nggak bersyukur, ya, nggak bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat itu semua. Ya, siapa yang ngasih nikmat? Allah. Ya, kalau seandainya dicabut satu fungsinya saja, berapa banyak? Ya teman-teman tahu sendirilah. Ya, kalau orang cuci darah saja berapa biayanya itu? Ya, cuci darah itu kan sekali cuci darah mahal. Ya, ketika ginjalnya nggak berfungsi, ya, jantung, ya itu kalau ada masalah, oh panjang itu urusannya. Jadi masalah asma.
Ya, orang asma ketika nafasnya susah itu masalah. Tapi selama ini Allah kasih kita sehat, Allah ya itu luar biasa nikmat tuh. Yang kadang-kadang orang lalai, orang lupa dengan nikmat itu. Ya dia taunya nikmat hanya duit gitu ya, hanya harta. Padahal dalam diri ini udah ada nikmat yang nggak pernah habis, nggak pernah berhenti bekerja buat kita. Ya, tapi sayangnya banyak manusia lupa, banyak manusia lalai dari itu semua. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ma'rifatu tarkibil jasad wa manafi'il a'dha. Ya, mengenal ya, susunan badan dan manfaat dari anggota tubuh ini, fungsi-fungsinya. Ini ilmu anatomi. Ya, kalau di dalam syarahnya disebut di ilmu tasyrih, ya, anatomi, ilmu anatomi tubuh. Ya, jadi bagian dari apa? Bagian dari ilmu kedokteran yang layak untuk dipelajari oleh setiap orang, bukan hanya mahasiswa kedokteran. Ya, kalau dalam ilmu kedokteran Islam gitu. Ya, faslun fi ma'rifati tarkibi jasad wa mana fil a'dha. Ini pasal tentang mengenal susunan jasad, susunan tubuh kita dan manfaat atau fungsi dari anggota tubuh allati yuqalu ana fi ilmi tasyrih yang disebut dengan ilmu anatomi. Ilmu tasyrih itu ilmu anatomi. Wa huwa ilmun azim dan itu adalah ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat penting. Coba lihat, Imam Ghazali itu tidak menolak ilmu umum. Ya, makanya kalau ada orang yang menganggap Imam Ghazali itu anti dengan ilmu umum, nah itu salah. Nah, ketika Imam Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin itu bukan berarti Imam Ghazali menolak ilmu umum, hanya peduli ilmu agama, tidak. Imam Ghazali tidak begitu. Imam Ghazali itu mengingatkan ilmu agama ini jangan ditinggalkan. Mau belajar ilmu umum apapun silakan, tapi ilmu agama jangan ditinggalkan. Nah, pada saat zaman Imam Ghazali itu banyak orang belajar ilmu-ilmu umum, tapi lupa dengan ilmu agama. Ya, mereka terpana dengan filsafat-filsafat barat yang dibawa oleh beberapa ilmuwan Muslim. Ya, jadi ilmu-ilmu umum itu yang diagung-agungkan oleh mereka, tapi ilmu agamanya mentah, akhirnya nggak diamalkan, nggak paham, gitu ya. Nah, Imam Ghazali sangat menghargai, bahkan ilmu anatomi, bagian ilmu kedokteran itu ilmu azim, itu ilmu yang sangat agung, sangat penting. Wal khalqu ghafiluna anhu dan banyak orang lalai. Ya. Jadi Imam Ghazali menyayangkan ya orang-orang yang tidak mau memperhatikan ilmu ini. Padahal ilmu itu penting untuk membuat dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena orang bisa ma'rifat kalau memperhatikan dirinya. Quran Allah menyebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dalam diri kalian tuh banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, apakah kalian tidak memperhatikan? Ya. Wa kadzalika ilmu tib, begitu juga ilmu kedokteran. Ya, jadi Imam Ghazali itu sangat support, ya, sangat support terhadap ilmu anatomi, ilmu kedokteran. Ya, bukan berarti Imam Ghazali hanya ahli agama, tapi beliau juga sangat memahami pentingnya ilmu kedokteran. Meskipun beliau tidak mendalami ilmu kedokteran, tapi perhatiannya lumayan banyak. Ya, fakullu man arada ayyanzura fi nafsihi. Ya, maka setiap orang yang ingin memperhatikan dirinya, wa ajaibi sun'illahi ta'ala fiha dan keajaiban dari ciptaan Allah yang ada dalam dirinya. Nah, pengen tahu perhatiin, yahtaju ila ma'rifati thalathati asya minas sifatil ilahiyah. Dia perlu untuk memperhatikan, untuk mengenal tiga macam sifat Tuhan yang ada dalam dirinya itu. Artinya kalau dia perhatikan dirinya, dia akan memperhatikan setidaknya ya tiga sifat Tuhan. Sehingga dirinya bisa seperti sekarang ini. Kita bisa hidup, ya, kita bisa jalan nikmat dan seterusnya. Itu ada setidaknya tiga sifat Tuhan. Jadi makanya ketika kita mau memperhatikan tubuh kita, ya, anatomi tubuh kita, ilmu kedokteran, itu sebenarnya bisa jalan untuk ma'rifat kepada Allah, semakin kenal Allah. Kenapa? Kita diajarkan untuk mengenal ya, sifat-sifat Allah dari apa? Dari susunan tubuh kita ini. Ya, jadi dokter-dokternya juga sebenarnya bisa jadi ahli ma'rifat. Ya, teman-teman dokter tuh bisa jadi ahli ma'rifat. Kenapa? Karena jadi bukan hanya melihat fisik. Ya, teman-teman dokter kan memang fokus ke fisik ya, fisiknya kalau meriksa orang gitu kan. Tahulah bagaimana ini, oh masalahnya di sini sih. Betul, tapi nanti di situ kalau kita melihat lebih dalam ada yang metafisik. Ya, siapa yang membuat ini teratur? Siapa yang membuat ini berjalan dan sebagainya? Ya, itulah.
Jadi kalau betul-betul yakin nanti akan semakin ma'rifat, makin kenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah al-ula arifa anna khaliqas syakhsi qadirun 'alal kamal wa laisa bi'ajizin. Pertama sifatnya apa? Dia akan kenal, ya. Para dokter khususnya ya, atau siapapun yang memperhatikan, dia akan tahu anna khaliqas syakhsi, bahwa pencipta seseorang, Allah Maha Pencipta. Yang menciptakan manusia, Allah. Qadirun 'alal kamal. Maha sempurna, ya. Maha kuasa, maaf ya. Maha kuasa, dan kekuasaan itu secara sempurna, tidak ada kekurangannya. Jadi pertama yang harus kita yakini dari diri kita ketika kita memperhatikan diri kita ini, kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa yang kekuasaannya sangat sempurna. Walaisa bi'ajiz, dan tidak ada lemahnya. Allah tidak ada sifat lemah. Ya, kalau lemah berarti Allah nggak bisa ngapa-ngapain. Mustahil. Ya, mustahil Allah bersifat lemah. Allah itu qadir, ya, kudrah. Ya. Ya, Allahu ala kulli syai'in qadir disebut. Allah maha kuasa. Dan kekuasaan Allah sempurna, tidak ada kurangnya. Ya, laisa bi'ajiz, nggak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustahil. Mustahil Allah lemah. Ajiz itu artinya lemah sebenarnya. Mustahil Allah lemah. Wa huwa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu walaisa, siapa Tuhan itu? Allah namanya. Nama Tuhan kita Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya ilmu kedokteran itu adalah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaisa amalun fil alam, ya, bi'ajaba, ya, min khalqil insan. Ya, kata Imam Ghazali itu. Min ma'in mahin. Dan tidak ada satu perbuatan Allah di dunia ini, ya, laisa amalun, ya, tidak ada satu amal, satu perbuatan yang ada di alam semesta ini bi'ajaba, yang lebih mengagumkan, ya, min khalqil insan, dibandingkan penciptaan manusia. Ya, jadi penciptaan manusia itu bukan bukan sesuatu yang biasa, itu yang sangat mengagumkan, luar biasa. Dari mana? Min ma'in mahin, dari air, dari setetes air yang lemah, ya. Mahin itu lemah, ya. Ya, air yang hina sebutnya. Ya, min ma'in mahin, ya. Air yang, ya begitu, meskipun secara hukum yang namanya mani itu suci, ya, suci. Tapi kan tetap aja orang, eh, ya, ketika kena itu dia akan segera pengen cuci tangan, dia nggak akan betah lama-lama dalam dirinya itu mimmain mahin, ya, yaitu nutfah yang disebut, ya, sperma kalau dalam kedokteran. Kita diciptakan dari setetes air itu, ya, yang lemah, nggak ada apa-apa. Ya, kalau nggak Allah jadikan, nggak jadi. Ya, makanya ada istilah orang lemah syahwat, ya, di dunia kedokteran, ya, impoten, lemah lemah syahwat. Ya memang nggak mampu. Ya. Dari sekian sel, ya, apa namanya, sperma yang ada dari laki-laki, ketemu sel telur, kan nggak semuanya jadi, ya kan, nggak semuanya jadi kan, makanya disebut mahin, ya, lemah itu. Dari sekian miliar, ya, sel yang ada di dalam sperma itu, yang jadi hanya satu, ya. Kebanyakan kan begitu, yang lainnya nggak kuat, itu lemah itu kan. Luar biasa ya bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang begitulah manusia. Bahkan ada yang, ya, nasibnya sampai nggak punya anak misalnya kan. Karena memang berarti spermanya tidak kuat, lemah, ya, tidak diberi kekuatan itu. Sehingga akhirnya tidak tidak bisa membuahi, ya, sel telur yang ada. Jadi manusia itu mengagumkan sekali. Dari setetes air yang lemah, yang hina tadi, tiba-tiba jadi manusia. Nah, itu dahsyat, ya. Wa taswiru hadzal syakhsi bihadhi suratil ajibah. Dan bagaimana Allah bentuk manusia itu dengan bentuk yang mengagumkan ini. Ya, dari apa? Dari setetes air. Ya, proses penciptaannya itu kan luar biasa. Dari setetes air menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian Allah tiupkan ruh, terus itu terus sampai akhirnya luar biasa, lahir jadi manusia sempurna. Ya, maksudnya lengkap, ya, matanya, telinganya, kaki, tangan, dan semuanya, rambut nanti tumbuh, gigi.
Yang tadinya nggak ada jadi ada terus gitu ya. Itu luar biasa. Itu kata Imam Ghazali, nggak ada tuh penciptaan di dunia ini yang lebih mengagumkan daripada penciptaan manusia. Ya, kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi." Dan seterusnya dia. Ya, ayatnya panjang nih. Inna khalaqnal insana. Sungguhnya kami ciptakan manusia min nutfatin, dari setetes sperma, amsyajin, yang bercampur dengan sel telur. Nutfah jadi nggak sendirian kan, amsyaj. Amsyaj itu di apa, dicampur ya dengan sel telur. Jadi sperma berjumpa dengan sel telur, namanya amsyaj. Jadi bukan hanya sperma saja, tapi sperma dengan sel telur. Nabtalihi, kemudian kami akan mengujinya. Setelah jadi manusia dikasih bala, dikasih ujian. Ya, manusia kayak begitu. Itu luar biasa. Ya, khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Ya, disebutkan dalam syarahnya, min ma'ir rajul wal mar'ah hina yakhtalitatani. Hina yakhtalitani. Jadi dua-duanya berjumpa. Ya, amsyaj. Ya. Nah, kemudian kata Imam Ghazali, begitulah manusia. Ya, diciptakan dengan sangat mengagumkan dari setetes air, kemudian jadi manusia yang kayak begini. Ya. Nah, sekarang nanti mati kan? Kita akan mati nih. Suatu hari kita akan kembali kepada Allah, hancur semuanya. Badan kita hancur semua. Ya. Apakah akan balik lagi? Nah, ini kembali kita ke akhir. Fa'i'adatuhu ba'dal maut ahwan alaih. Maka mengembalikan tubuh manusia setelah mati itu lebih gampang bagi Allah. Sebenarnya istilah lebih gampang itu ya bahasa kita lah ya. Sebab bagi Allah nggak ada yang gampang lebih gampang. Semuanya gampang aja. Ya, itu bahasa kita. Ya, bahasa kita saja. Jadi apakah kalau menciptakan lebih susah? Nggak susah, bagi Allah gampang. Ya, tapi secara logika kita, bahasa kita ya gitu. Artinya kalau menciptakan sesuatu dari tidak ada kan, jadi ada. Itu Allah bisa. Sekarang sudah ada, tinggal mengembalikan saja. Maka itu lebih mudah lagi. Kenapa? Li'annal i'adata ashalu minal ibtida. Karena mengembalikan itu lebih mudah daripada membuat dari awal. Ya, ibtida itu memulai. Ya, kita tadinya nggak ada sama sekali. Ya, kemudian Allah ciptakan dari setetes air bercampur jadi. Nah, sekarang mati. Ya, tulang hancur, daging hancur semuanya. Tapi kan ada yang bekas-bekasnya masih ada. Mengembalikan saja dari awal. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, atau kitab hadis ada, di dalam tubuh kita nanti yang nggak hancur tuh, namanya ajbuz zanab. Ya, tulang ekor itu nggak hancur di kuburan tuh. Nanti Allah kembalikan lagi ya seperti semula. Dan itu nggak susah. Ya. Jadi kalau kalau orang-orang yang nggak memahami ini berpikir gimana caranya orang udah mati kok hidup lagi? Gampang. Makanya dalam satu hadis ketika Nabi sedang kumpul dengan para sahabat menjelaskan tentang kematian gitu ya, kematian dan alam akhirat, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi, dia ngegali kubur ya yang sudah hancur tulang belulangnya, lalu dilempar di depan Nabi dan para sahabat. Nih. Qala mayyuhil idhama wa hiya ramim. Dalam surat Yasin itu ada tuh. Qala mayyuhil idhama wa hiya ramim. Dia ngomong, ini siapa yang bisa ngidupin tulang belulang yang udah hancur begini? Ya, kata Allah, Qul yuhyihal anshaha awwala marrah. Kata Nabi, kata Allah, jawab aja ya Muhammad, yang menghidupkan itu adalah yang pertama kali menciptakan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nggak susah. Kenapa? Orang yang lagi nggak ada, jadi ada aja ada. Apalagi itu masih ada, tulang-tulang masih ada. Ya, masih ada. Kalau Nabi Ibrahim ditunjukkan langsung, ya. Nabi Ibrahim kan minta, ya Allah, apa? Arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Ya, terus Allah tanya, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya? Kata Nabi Ibrahim, la, bala, walakin lihat ma'inna qalbi. Saya bukan nggak percaya, saya pengen biar lebih tenang. Akhirnya Allah suruh Nabi Ibrahim ambil 4 unggas, ya, potong yang beda-beda, potong, cincang habis gitu ya, sampai halus, campurin semuanya, di mix, ya, terus dipecah jadi 4, satu di ke utara, satu selatan, satu timur, satu barat gitu ya. Udah bercampur. Kemudian coba panggil lagi.
Akhirnya begitu dipanggil, balik lagi. Kembali seperti sedia kala. Ya, yang ayam jadi ayam, yang burung jadi burung, yang bebek jadi bebek. Kira-kira gitu deh. Ini Ibrahim tuh, wih, dahsyat. Nah, ini kayak gitu. Jadi apa susahnya, orang masih ada kok. Ya, itu jadi Allah maha sempurna. Jadi ketika kita memperhatikan diri kita harus memahami bahwa ada sifat kesempurnaan Allah dalam diri kita. Makanya kita jadi kayak begini. Ya. Atsaniya yang kedua sifat Allah itu apa? Ma'rifatu ilmihi subhanahu wa ta'ala. Kita jadi tahu bahwa Allah punya ilmu. Ilmu Allah tuh ketika kita memperhatikan diri kita kayak begini. Wa annahu muhitun bil asya'i kulliha, dan Allah sangat mengetahui, ya, sangat mengetahui apa? Segala sesuatu, menguasai. Allah tahu semua. Jadi perinciannya tahu itu semua, ya. Jadi bukan hanya sempurna, tapi Allah Maha tahu apa yang ada dalam diri kita, organ-organ kita, yang zahir, yang batin. Allah tahu semua. Kulliha, semuanya. Nggak ada yang Allah nggak tahu. Kan Allah yang nyiptain. Ya. Masa yang bikin nggak tahu? Ya. Kita aja manusia yang bikin sesuatu, pasti tahu semuanya yang kita bikin. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lianna hadhil ajaib wal gharaib la tumkinu illa bikamalil ilm. Karena keajaiban-keajaiban yang ada di tubuh kita, yang ada di diri kita, keanehan-keanehan itu nggak mungkin kecuali kecuali Allah itu yang punya ilmu yang sempurna. Jadi nggak mungkin ada yang mampu menciptakan manusia dengan begitu mengagumkan kecuali itu adalah sosok yang sangat sempurna ilmunya. Ya, jadi udah kuasa dan sempurna ilmunya. Jadi ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada yang kita nggak tahu, karena kita bukan pencipta. Ya, kita bukan pencipta. Jadi diri kita pun kita nggak tahu. Allah tahu. Ya, ini fungsi itu dan seterusnya. Itu kamalil ilm. Jadi kita meyakini Allah selain maha kuasa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan Allah maha tahu semuanya detail. Allah tahu. Jadi kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu sama sekali. Teman-teman dokter juga meskipun punya ilmu tentang tubuh manusia, tapi kan punya keterbatasan. Makanya ada dokter umum, ada dokter spesialis, gitu ya. Dan itu kan masing-masing. Ya, dalam menangani satu pasien saja, kadang-kadang teman-teman dokter harus bekerja sama kan. Ada yang bagian anestesi, ada yang bagian penyakit dalam, ada yang bagian apa lagi. Kenapa? Karena memang ilmu kita tidak sempurna. Ya, hanya Allah saja yang ilmunya sempurna. Kalau kita tidak. Ya, tapi Allah Maha tahu semuanya. Kalau kita terbatas. Ya. Yang ketiga, ats-tsalitsah an ta'lama anna lutfahu wa rahmatahu wa inayatahu muta'alliqatun bil asya'i kulliha. Akan kau tahu bahwa apa? Kelembutan Allah, ya, kasih sayang Allah, perhatian Allah, ya, pertolongan Allah itu muta'alliqatun bil asya, itu berkaitan dengan segala sesuatu semuanya. Jadi dalam diri kita itu ada kelembutannya, ya. Ada ada rahmatnya, ada kasih sayang Allah, ada pertolongan Allah, ya. Gigi kita aja ada yang geraham, ada yang macam-macam kan, beda-beda kan. Coba kalau gigi kita semuanya gigi geraham, ngeri tuh. Atau gigi kita gigi taring semua, itu ngeri sama tuh. Jadi contoh lah yang simpel, gigi kita tuh bentuknya beda-beda. Ya, jari kita ini bentuknya beda-beda. Ada yang jempol, agak gemuk, ada yang telunjuk, jari tengah. Itu karena kelembutan Allah. Kalau semuanya bentuknya sama, ya jelek lagi, nggak enak lihatnya. Ya, tangan dan kaki kita panjangan kaki, ya, bukan panjangan tangan. Jadi beda tuh. Ya, itu kelembutan Allah, pertolongan Allah. Mata, ya, mata ini di cover berapa nih? Ya, ada bulu mata, ada alis, ya, ada macam-macam. Dan refleks mata kita cepat ketika ada debu dari luar, itu refleks mata kita nutup tuh. Ya, itu luar biasa. Itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annaha la nihayata laha. Dan semua itu tidak ada batasnya. Ya, nggak ada batasnya tuh. Pertolongan Allah itu. Nggak ada henti-hentinya. Terus aja. Selama kita hidup terus masih ada saja. Ya, nggak apa namanya, nggak ada habis-habisnya. Ya, terus Allah tolong kita tuh. Ya, jadi benar-benar luar biasa. Allah Subhanahu wa taala nggak nganggur. Setelah menciptakan kita jangan dipikir Allah selesai, enggak. Ya, Allah masih terus menjaga kita tuh. Ya, la nihayatalah. Jadi nggak ada habisnya, nggak ada henti-hentinya nih. Ya. Kemudian wa an lima taro fin nabat wal hayawan wal ma'adin fi sa'atil qudrati bi husni suwar wal alwan.
ya, sebagaimana yang kau bisa saksikan pada tumbuhan, ya, hewan, binatang, dan juga barang-barang tambang dalam apa? Keluasan dari kekuatan Allah, kekuasaan Allah, dan keindahan bentuk dan warna-warninya. Ya, mereka semua ada warna-warni juga, tanaman, hewan, barang tambang dan sebagainya ada. Tapi tetap manusia itu yang paling indah. Ya. Manusia yang paling banyak mendapatkan apa? Karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Binatang ada yang indah, ya. Tapi tetap manusia lebih indah. Ya. Tumbuhan tetap, ya, semuanya yang paling banyak mendapatkan kelembutan, rahmat dan pertolongan Allah ya manusia. Ya, jadi semuanya dapat. Bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain pun dapat. Tapi yang paling banyak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, paling banyak. Jadi warna-warninya ada, tapi tetap yang paling banyak mendapatkan karunia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kayak gitu, Insya Allah. Ya, jadi oke itu dulu. Sampai sini dulu. Nanti Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Sekali lagi lah Insya Allah tuh ya. Kita selesaikan minggu depan. Insya Allah kita khatamkan. Di tafsir khalqihi khilqati bani Adam. Dan insya Allah selesai. Nanti akan kita lanjutkan ke kitab yang lain. Ya, kitab yang lain dari mungkin saya pikir kita perlu baca kitab Al-Adhkar ya. Karena Imam Nawawi nanti. Mungkin itu cocok lah buat kita. Ya, kitab Al-Adhkar itu nanti isinya tentang zikir-zikir. Hadis lah. Kitab hadis itu sebenarnya. Kitab hadis yang berkaitan dengan zikir-zikir. Dan di dalamnya banyak faedah-faedah fikih juga. Menarik. Jadi Imam Nawawi itu selain ahli hadis, beliau juga ahli fikih. Jadi dalam pembahasan hadis-hadisnya sangat bagus ya. Manfaatnya banyak. Faedahnya kita bisa dapat. Mungkin nanti bisa disiapkan kalau yang mau beli kitabnya atau beli terjemahannya udah banyak. Nanti saya bisa share terjemahannya. Tapi memang yang ada bahasa Indonesia dan bahasa Arabnya kayak begini mungkin agak tinggi harganya. Kalau yang terjemahan biasa saja sih ada juga bahasa Indonesia saja tapi nggak ada bahasa Arabnya. Nanti bahasa Arabnya bisa saya tampilkan PDF-nya saja. Kalau mau beli terjemahannya saja bisa. Kalau mau beli dengan yang dua versi, dua bahasa juga ada. Nanti saya share link untuk pembeliannya kalau mau. Ini itu dulu yang bisa kita bahas malam ini. Insya Allah kita lanjut minggu depan sekali lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang mau ditanya, mau disampaikan, silakan. Ada berkaitan dengan tubuh kita, keajaiban kita, Allah berikan. Ya, oke. Kalau kadang nggak apa-apa. Ya, kita bisa cukupkan dulu malam ini. Nanti insya Allah sekali lagi pekan depan ya bisa kita hatamkan, bisa selesaikan sehingga bisa masuk ke kajian yang lain. Mungkin kalau di Al-Azhar nanti kita akan lebih banyak bahas hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang berkaitan dengan amalia harian kita lah. Ya, sehari-hari di situ nanti akan banyak kita dapatkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.